Kalau terlambat, ya musnahlah bangsa Drus. Ya langsung kemarin dengan serangan udara 200 titik itu bom dijatuhkan. Sebagian di atas itu kendaraan-kendaraan tempur, tank maupun peluncur roket itu arsenalnya pasukan pusat yang menuju Al-Suwaida dihancurkan, kemudian posisi-posisi pasukan pusat juga dihancurkan, dan terakhir itu adalah gedung ini Departemen Pertahanan dan istana presiden. Sebetulnya ini dia juga tidak terlalu serius untuk membunuh presiden Suriah ataupun pejabat-pejabat Suriah, hanya sekedar peringatan saja, tapi itu juga sudah cukup mengejutkan dunia ya. Sebentar, sebentar, Ya, ya, sebentar, itu sebentar, dulu, tampilkan sebentar. dulu aja Pak Bol, Saya nggak apa-apa. tampilkan karena nanti akan ganggu suaranya. Saya tampilkan tanpa suara. Tadi Om Bu bisa sambil bicara. Sambil bicara ini adalah aktivitas Yayasan Damaris. Sebentar ya. Loh, kok login gimana sih nih? Kenapa bisa log out? Sebentar ya. Lemot amat. Hmm, Yaudah, sambung dulu Om Bung. Kelamaan nih pasti nih. Sambung Om Bung, Oke, silakan. oke, oke. Nah, jadi kalau kita lihat siapa ini Drus, tadi Pak Paul sudah singgung. Drus itu sangat loyal kepada pemerintah Israel. Jadi sesudah perang 6 hari, Israel kan menduduki dataran tinggi Golan kan. Jadi kalau kita lihat penduduk yang ada di dataran tinggi Golan itu sekarang ya, sekitar 150.000 itu warga negara Israel. 600.000 lebih itu menjadi warga negara Suriah. Kemudian sekitar 150.000 lagi tersebar di Libanon, di Jordania, ya. Kemudian di negara-negara Arab yang lain, di Mesir juga ada gitu ya. Nah, komunitas ini memang tidak terlalu banyak Pak Paul, tetapi mereka ini, komunitas Drus ini, dalam dalam beberapa kali peperangan Israel, mereka itu tidak pernah perhitungan dalam soal ini ya, kewajiban sebagai warga negara. Nah, komunitas Drus ini ikut secara penuh aturan bagaimana wajib militer dalam dalam IDF gitu ya. Mereka mengikutinya gitu. Nah, kemudian juga bahkan banyak warga negara Drus ini yang warga negara Israel keturunan Drus ini yang sampai menjadi jenderal di IDF gitu. Jadi mereka ini memang sudah banyak sumbangsinya ke dalam pemerintah dan negara Israel. Nah, oleh sebab itu, Drus itu bagi bangsa Israel itu dianggap persaudaraan darah gitu ya. Artinya mereka bersaudara karena memang hubungannya itu berdarah-darah, harus menghadapi musuh yang sama gitu. Kalau dalam militer itu disebut sebagai brother in arms katanya gitu kan, persaudaraan dalam persenjataan. Nah, Drus dengan orang Yahudi itu persaudaraan darah. Kapanpun Drus membutuhkan orang Yahudi, maka Drus akan ikut beberapa kali perang dari sejak tahun 1967 sampai sekarang ini, sampai perang yang terakhir ini, banyak orang-orang Drus yang menjadi tentara, ya. Kemudian ini menimbulkan suatu kewajiban bagi Israel karena sudah ada hubungan persaudaraan itu. Kapanpun orang Drus membutuhkan, Israel harus bertindak, ya. Kita tahu di Israel itu banyak juga orang-orang Drus ini yang sukses. Orang-orang Drus atau disebut juga Druse, kalau orang Indonesia bilangnya Druse, kalau saya bilang Drus ya. Itu banyak yang jadi pengusaha, banyak yang menjadi pembayar pajak, kemudian juga menjadi politisi, terus juga di Knesset juga banyak gitu. Jadi mau tidak mau ketika Druse ini mau digenosida oleh Ahmad Al-Sara atau Al-Jolani, maka tidak mau Israel harus membantu, harus menyelamatkan suku Drus ini dari pembantaian ataupun dari genosida yang dilakukan oleh orang-orang Islam Sunni ini terhadap apa? Terhadap orang Drus. Karena ini permasalahannya ini adalah Islam Sunni versus Drus. Ini masalahnya.
Dari mana Islam Sunninya ini? Ini ada ISIS di dalam, ada HTS di dalam, ya, ada Al-Nusra di dalam. Jadi ini semua udah gabungan berbagai macam kelompok teror yang ada di bawah kepemimpinan Al-Jolani atau Ahmad Al-Sara yang jadi presiden presiden Suriah sekarang. Nah, tadi saya sempat lihat podcast seorang mantan anggota IDF tapi sudah tinggal di Jerman. Dia mengatakan begini, jadi dari milisi yang ditangkap ataupun tentara tentara dari Damaskus yang ditangkap oleh orang Drus atau milisi Drus itu mengakui bahwa mereka melakukan ini atas perintah Departemen Pertahanannya Suriah. Artinya apa? Al-Jolani terlibat di sini. Ahmad Al-Sara di sini otaknya. Jadi sebetulnya, nah ini si Trump ini banyak orang Apa memuja-muja yang lebih hak? Trump sekarang, tetapi kalau saya sih melihat Trump ini sebenarnya kena prank dari Ahmad Al-Sara, dari Al-Jolani. Trump mungkin menganggap Al-Jolani ini sudah berubah menjadi orang yang baik, orang yang jinak dan berniat untuk memimpin negerinya gitu, memimpin bangsanya. Tapi bagaimanapun teroris ya tetap teroris. Teroris tidak akan pernah berubah. Ideologi itu nggak mungkin mati gitu. Jadi serangan ini sebetulnya kalau saya menganalisanya ini atas perintahnya Al-Jolani karena dia gerakkan dulu suku apa? Suku Beduin atau orang Badui, kalau kita bilang bukan Badui yang di Jawa Barat ya, orang Beduin untuk membuat permasalahan, kemudian nanti dengan cepat tentara Suriah yang dari pemerintahan sekarang digerakkan, dimobilisasi, mereka menggerakkan tank, APC atau kendaraan tempur, terus kemudian juga peluncur-peluncur roket menuju ke kota Al-Suwaida. Artinya apa? Invasi daripada pemerintahnya Al-Jolani ini, pasukan keamanan ini, memang sudah dipersiapkan. Tujuan mereka adalah ketika nanti kelompok Islam Sunni ini menguasai Suriah, minoritas akan ditekan satu persatu dihancurkan. Kita sudah melihat 2 bulan yang lalu, atau pada saat ketika jatuhnya Bashar al-Assad, bagaimana suku Alawid yang Syiah itu juga dibantai. Kemudian beberapa kelompok-kelompok Kristen di Suriah Utara, di Suriah Tengah juga ada yang dibunuh dan gerejanya dihancurkan. Cuman ini nggak terlalu terekspos ke dunia internasional. Kelihatannya kalau untuk orang Kristen yang dibantai atau dibunuh, nggak ada yang peduli gitu Pak Paul. Nggak ada yang peduli gitu. Termasuk Amerika nggak peduli. Nah kemudian sekarang eh, pandangannya kelompoknya HTS atau Al-Jolani ini diarahkan kemana? Diarahkan ke Suriah Selatan. Jadi mereka itu ingin mengambil alih kembali Golan. Walaupun tadi katanya dalam perundingan sebelum ini katanya Suriah mau 1/3 dari dataran tinggi Golan, kemudian juga Israel itu 2/3. Kenapa dataran tinggi Golan itu penting bagi kelompok HTS atau Islam Sunni yang ada di Suriah ini? Karena mereka punya rencana satu ketika nanti di masa yang akan datang, maka seluruh teroris dari seluruh dunia akan dikumpulkan di Suriah, ya, di Suriah atau di Golan untuk menyerang negara Israel. Lewat mana? Lewat dataran tinggi Golan. Itu cita-cita jangka panjangnya si Al-Jolani ini. Dan mereka itu mengharap satu ketika kita akan merebut Yerusalem dan Masjidil Aqsa katanya gitu. Artinya apa? Cita-citanya Hamas, cita-citanya Al-Jolani ini sebetulnya sama saja sebetulnya. Tapi ya inilah Trump ini tipe orang pemimpin yang dia membantu Israel tapi di saat-saat hampir tuntas dia berhenti gitu. Nah, ini tipenya Trump. Kalau tipenya Biden yang dulu, dia hanya membantu setengahnya saja 50%, nanggung gitu. Ya sebetulnya ya itu karena apa? Karena memang pimpinan-pimpinan Amerika ini punya kepentingan politik juga di kawasan. Jadi mereka tidak bisa sepenuhnya membantu Israel gitu. Kadang-kadang ada kalanya mereka terpaksa menekan Israel ya. Cuman kali ini memang Netanyahu ini bukan orang yang gampang ditekan oleh Presiden Amerika. Dulu juga Netanyahu pernah mau ditekan ketika ketika Barack Obama menjadi presiden. Itu
ada upaya dari Barack Obama untuk mendikte Netanyahu yang pada waktu itu juga jadi perdana menteri. Tapi Netanyahu ini orangnya cukup ini ya, cukup stubborn lah artinya dia cukup keras gitu untuk mengutamakan yang penting bagi negaranya bukan karena didikte oleh Amerika atau demi kepentingan Amerika gitu. Nah, jadi cita-cita Al-Jolani ini adalah satu waktu adalah mau menghancurkan Israel atau menggenosida bangsa Yahudi juga. Lewat mana? Lewat Golan. Tetapi permasalahannya di Golan itu ada suku Drus yang tidak begitu suka dan tidak percaya dengan pemerintahan Islam Sunni yang ada di yang ada di Damaskus. Persoalannya di situ. Ada suku Drus. Drus ini nggak percaya karena mereka selama bertahun-tahun selalu dipersekusi, ya, dipersekusi mulai dari zaman zaman Hafez al-Assad, kemudian anaknya Basar al-Assad, kemudian juga sekarang ini begitu mereka tahu Al-Jolani ini adalah Al-Nusra atau misalkan HTS ini, Hayat Tahrir Al-Sham ini adalah bagian dari Al-Qaeda, artinya dia memiliki ideologi inti yang sama dengan Al-Qaeda. Para pimpinan uh, Drus ini nggak mau gitu. Nah, pernah ditawarkan oleh pemerintah Al-Jolani untuk supaya milisi Drus itu bergabung menjadi angkatan bersenjatanya Suriah. Tetapi Drus nggak mau. Dia tidak mau gabung dalam soal militer juga nggak mau. Kenapa? Karena nggak percaya gitu. Dan ternyata betul, terbukti. Sekarang upaya ditimbulkan oleh Al-Jolani untuk menggenosida atau membantai orang-orang Drus ini. Nah, masuklah kelompok teror ini ya, suku Beduin ini kan, menculik pedagang sayur antara jalanan antara Damaskus dengan Al-Suwaid dengan Suwaida. Nah, kemudian ya timbul saling menculik, kemudian pecah perang, tiba-tiba pasukan dari Damaskus, dari Al-Jolani ini udah dipersiapkan, tanknya udah bergerak maju. Artinya memang kalau sampai hanya untuk meredakan kerusuhan, kenapa masuk persenjataan berat gitu kan? Dan memang tujuannya memang untuk menghancurkan suku Drus, untuk membantai lah kalau bahasa kita gitu. Nah, di sini ya mungkin Israel mendengarkan permintaan dari elemen-elemen Drus yang ada dalam negeri Israel. Kalau tidak, kalau terlambat, ya musnahlah bangsa Drus. Ya langsung kemarin dengan serangan udara, 200 titik itu bom dijatuhkan. Sebagian di atas itu kendaraan-kendaraan tempur, tank maupun peluncur roket itu arsenalnya pasukan pusat yang menuju Al-Suwaida dihancurkan, kemudian posisi-posisi pasukan pusat juga dihancurkan, dan terakhir itu adalah gedung ini Departemen Pertahanan dan istana Presiden. Sebetulnya ini dia juga tidak terlalu serius untuk membunuh Presiden Suriah ataupun pejabat-pejabat Suriah, hanya sekedar peringatan saja, tapi itu juga sudah cukup mengejutkan dunia ya. Nah, jadi sekarang kabarnya sih pasukannya Al-Jolani sudah ditarik dari Suwaida, ditarik mundur. Kenapa? Kalau memang mereka masih masih bertahan mau menghancurkan suku Drus, ya dihancurkan pasti sama Israel. Mau tidak mau gitu. Israel itu orangnya setia kawan dia. Siapa sekutunya dia akan bela habis-habisan. Trump juga akhirnya memaksa uh, Al-Jolani atau Ahmad Al-Shara ini untuk mengabaikan apa yang dilakukan Israel. Karena begini, kena pranknya si Trump ini kenapa? Baru aja minggu lalu sanksi perdagangan atau sanksi ekonomi Amerika itu dicabut gitu. Jadi mungkin Al-Jolani mungkin merasa jumawa, dia pikir sudah nggak ada halangan lagi, inilah saatnya untuk mulai mengganggu Israel di selatan. Dia coba-coba, ya hancur dia, kan gitu kan. Nah, jadi ya mudah-mudahan ini sampai ke depan ini, ya sepertinya Israel minta seluruh militer Suriah harus ditarik dari provinsi selatan, dari provinsi Al-Suwaida. Artinya itu dijadikan zona demilitarisasi. Kenapa kalau tidak dijadikan zona demilitarisasi atau tidak boleh ada kehadiran militer? Dikhawatirkan oleh Israel nanti provinsi Al-Suwaida itu akan berubah menjadi
Libanon kedua. Kita tahu Libanon kan di sebelah selatan Sungai Litani itu kan menjadi markasnya Hezbollah untuk menyerang Israel bertahun-tahun. Nah, itu nggak mau lagi terulang. Jadi, ya dengan segala biaya dan kerugian ataupun dengan segala cara Israel harus mengusir pasukannya HTS ini. Nah, kelihatannya dia nggak berani terus untuk memaksakan diri si Al-Jolani ataupun HTS-nya. Dia mundur. Kemudian juga Trump mungkin menekan, ya ini baru ditandatangani kesepakatan pencabutan sanksi ekonomi tiba-tiba udah seperti ini. Nah, jadi kita lihat ke depannya ini bagaimana. Ada tawaran dari Iran, Iran masih mau coba-coba lagi untuk merangkul Al-Jolani. Kenapa? Iran tuh sekarang mengalami kesulitan untuk mengirim persenjataan ke arah kepada Hezbollah di Lebanon. Jadi dia harus lewat Suriah. Sementara Suriah kan sudah bukan lagi dikuasai oleh sekutunya si Iran, yaitu siapa? Bashar al-Assad. Jadi Iran berusaha menarik Al-Jolani, tapi Al-Jolani nggak bisa juga bergerak. Kenapa? Kita kalau mau melihat kemenangan HTS itu sebetulnya kemarin itu ya karena memang secara tidak langsung itu akibat serangan Israel ke Suriah pada waktu itu. Ketika Israel mulai menghancurkan persenjataan Hezbollah yang ada di Suriah, disitulah HTS ataupun Al-Jolani dan pasukannya mendapatkan momentum. Akhirnya ya sekarang tadi lihat statementnya Al-Jolani terakhir, saya tidak akan melayani ini Israel. Nah itu ya mudah-mudahan dia mundur dan kembali status quo dalam arti ya seperti biasa jangan coba-coba lagi untuk menguasai provinsi ataupun kota Al-Suwaida untuk sebagai jembatan untuk ke Golan karena udah ada persiapan dari kelompok-kelompok teroris Uclim dari seluruh dunia ini mau berkumpul di mana di Suriah untuk menyerang Israel lewat dataran tinggi Golan. Nah itu Israel sudah baca prediksi itu ke depannya. Makanya dia harus tutup celah dari sana gitu. Itu dulu Pak Paul. Mungkin teman-teman bisa nanti diskusikan dari berbagai aspek. Silakan Pak Paul. Pak Teddy lanjut, Pak Teddy.